Besti. Ini minuman buat lo. Ini teguk ya? Rasa apa nih? Ini gue udah sering minum nih. Gue pengen jualan juga nih teguk nih. Kira-kira bisa franchise nggak sih mas? Kalau saya pengen jualan minuman ini? Enggak, kita nggak terima franchise. Nggak bisa franchise. Oh oke. Sebelum kita lanjutin obrolan kita hari ini, aku mau kenalin dulu narasumber pertama di posting kita hari ini, Kang Maulana Hakim, CEO Teguk Indonesia dan USA. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut lagi, gue mau kasih tahu profil dari Teguk Indonesia. Check it out, Besti. Pesatnya pertumbuhan retail makanan dan minuman disebabkan oleh besarnya proporsi penduduk berusia muda. Dari sinilah, pada tahun 2018, Teguk memulai bisnis retail F&B. Dan di tahun 2020, Teguk melakukan rebranding pada saat pandemi. Dan ini memberikan semangat baru untuk Teguk. Dengan tampilan warna yang baru, lebih fresh, dan dekat dengan generasi muda. Saat ini, Teguk telah membuktikan dengan model bisnis non-franchise, sudah memiliki 150 outlet yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Seiring dengan dinamika F&B yang sangat tinggi dan tren yang selalu berubah-ubah, Teguk mencoba menjawabnya melalui inovasi produk, experience store, packaging, dan juga sales channel baru. Dari sinilah, Teguk akan selalu memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Hal ini terbukti dengan meratanya minat konsumen terhadap semua kategori, baik teh, kopi, coklat, buah, boba, dan yang terbaru adalah kokonat. Ditunjang dengan sertifikasi halal yang sudah diakui oleh LPPOM MUI, semakin memberikan kepercayaan dan rasa tenang kepada konsumen untuk mengkonsumsi baik minuman maupun cemilan Teguk. Hal ini terbukti di saat pandemi. Online memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Memiliki performa penjualan yang sangat bagus dan konsisten, Teguk menjadi brand yang direkomendasikan oleh Gojek melalui home banner dan billboardnya. Seiring dengan perkembangan e-commerce yang cukup tinggi, Teguk juga menghadirkan produk ready to eat yang bisa dipasarkan melalui marketplace atau live streaming commerce ke seluruh masyarakat Indonesia. Food truck dan Teguk Party juga salah satu media marketing dan promosi yang baru dari Teguk agar semakin dekat dengan pelanggannya. Sebagai langkah awal, pada bulan September 2022, Teguk telah membuka gerai pertamanya di jantung kota New York. Ini menjadi big step with big market, membuka kesempatan ke wilayah lain di Amerika Serikat. Kami tidak menyangka, sejak launching gerai, Teguk sudah menjadi the famous boba in New York. Membuat kami yakin bahwa produk Indonesia tidak kalah bersaing dengan produk dari internasional lainnya. Cita rasa lokal diakui global. Nah, itu tadi profil dari Teguk Indonesia. Oke, kita lanjut lagi obrolan kita ya, Kang Maulana ya. Siap-siap. Oh ya, kabar gimana Kang? Alhamdulillah, baik luar ya? Biasa. Kang, ngomong-ngomong soal waralaba tadi ya, franchise tadi ya. Kok nggak buka franchise? Padahal setahu saya outletnya tuh udah sampai ratusan ya? Iya. Itu pilihan sebetulnya ya. Pilihan, jadi terutama buat teman-teman nih yang bergerak di F&B nih. Tapi sebelumnya saya sapa dulu. Ada yang sudah pernah coba Teguk belum? Sudah. 1.000 orang. 1.000 orang. Lumayan. Itu yang di luar udah belum? Oh, tambah 2.000 lumayan. 2.000 lumayan. Harapan saya sebetulnya belum banyak orang yang coba Teguk. Berarti kan sebenarnya pangsanya luar biasa, masih besar ya. Jadi semakin banyak orang yang ingin tahu tentang Teguk, itu potensi marketnya opportunity buat kita. Jadi balik lagi yang tadi, dunia food beverage itu memang unik gitu. Jadi
tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tapi yang paling benar adalah gimana visi si pemilik atau si brand itu sendiri ke depan. Yang pasti kan semua sama lah, semua ingin maju, semua ingin besar gitu. Nah, kenapa Teguk tidak memilih franchise? Itu otomatis kita sudah melakukan studi riset sedikit-sedikit ya. Jadi di awal-awal jujurnya kita melakukan yang disebut partnership ya, atau kemitraan. Tapi itu hanya terbatas untuk 30 toko yang akhirnya kita ambil alih kembali gitu di 2022 terakhir gitu, sebelum Teguk melakukan IPO. Nah, pertimbangannya memang di dunia ini kita kenal tidak ada yang gratis ya. Jadi pada saat kita melakukan partnership, apalagi itu disertakan dengan penyertaan modal, itu ada ekspektasi atau harapan. Jadi misalkan Mbak Kiki franchise kan, oh saya mau franchise Teguk, harapannya Pak Kiki sebagai pemilik modal untung, gitu untung. Bahkan kalau bisa mah untung secepat-cepatnya ya. Iya betul. Nggak cuman hanya dalam waktu setahun, bahkan kalau bisa Beberapa hari bulan. ini beli, besok udah balik modal. Iya betul. Nah, FMB itu kan sebetulnya bukan bisnis lari cepat ya, tapi kan sebetulnya maraton. Jadi di mana kita harus, jadi perjalanannya panjang. Jadi bukan kita buka hari ini dan besok tutup. Jadi kita mesti punya journey-nya panjang. Dari mulai kita memastikan bagaimana produk itu diterima, terus kita memastikan bagaimana itu brand itu bisa mendapat hati di masyarakat gitu. Dan yang paling penting adalah sustainable. Jadi profit dan sustainable. Jadi itulah sehingga kita putuskan sampai sekarang Teguk tidak membuka franchise, tapi bukan berarti kita tidak melakukan partnership. Oh, tetap ada partnershipnya. Bahkan yang terakhir setelah IPO, kita buka satu konsep baru dengan kategori baru. Tadi di video tidak disebutkan mengenai es krim. Jadi Oh Teguk ya, ada es krim. ada es krim. Nah, Belum lama ini saya kepoin Instagramnya, betul. ada tuh kok di profilnya ada es krim dan katanya bisa ngambil Sendiri, topping suka-suka, sendiri ya. betul. Jadi itu sebetulnya perjalanan kita setelah IPO. Jadi setelah IPO bahkan itu membuka kita untuk melihat channel-channel baru, kategori-kategori baru, bahkan bisnis model baru. Jadi karena setelah listing satu, kita akan dilihat oleh lebih banyak masyarakat, sehingga mengharuskan kita harus lebih tumbuh, harus lebih berkembang, dan yang paling penting kan sebetulnya harus lebih sustain ya. Iya. Lebih besar, lebih tumbuh, lebih sustain. Itu yang membuat kita berpikir kira-kira apa lagi nih. Karena memang pertanggungjawaban itu adalah ke masyarakat ya. Oke. Semua bisa lihat Ini kan kita tadi udah ngobrolin sampai ke IPO gitu. Ini bestie-bestie di sini mungkin ada yang belum tahu kalau Teguk itu menjadi UKM pertama ya, Kang ya. Kategori FMB. Kategori FNB yang berhasil melakukan IPO dengan raihan dana mencapai 120 miliar ya. 110. Oh, 110 miliar. Tepuk tangan. Itu kenapa sih Kang kok milihnya tuh IPO gitu loh? Enggak milih kayak oh mungkin kalau misalkan saya punya bisnis gitu, oh butuh modal gitu, saya minjem bank mungkin atau ngakses pembiayaan yang lain gitu. Kenapa milihnya IPO gitu? Oke. Mungkin agak sedikit mundur ke belakang ya. Kebetulan karena saya banyak bergerak di consumer good saat itu, memang kita tidak pernah diajarkan untuk melihat tren. Jadi kita melihat perilaku konsumen. Jadi 2018 kita melihat perilaku konsumen itu mengkonsumsi minuman dalam kategori cup itu semakin tinggi. Waktu itu udah banyak belum sih minuman sejenis Teguk ini? Kebanyakan brandnya dari luar. Oh, brand luar. Kebanyakan dari luar. Dari lokal ya. Betul, kebanyakan dari luar, dan kita ngelihat kan sebetulnya kalau luar aja sudah melihat potensi market kita besar, kenapa nggak kita coba juga untuk membuat kita menjadi lebih menarik gitu ya, menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, itu akhirnya membuat kita ngeliat ini kategori apa sih yang kita akan
kerjakan, muncullah 2018 F&B itu tidak akan keluar dari 3 kategori. Jadi kita udah melakukan research teh, kopi, dan coklat. Teh, kopi, dan Jadi coklat. kalau rekan-rekan mau berbisnis di kategori F&B jangan keluar dari 3. Teh, kopi, dan coklat. Teguk ini punya tiga-tiganya ya? Teguk ini utamanya memang lebih banyakan di teh. Oh, di teh. Di teh. Tapi kita memang punya kopi, coklat, dan akhirnya kita berkembang ke beberapa kategori. Gitu. Nah, jadi setelah 2018 kita ngelihat dan itu menjadi opportunity dan akhirnya kita ngelihat ini mau dibawa kemana? Karena tidak pernah dalam benak kita 2018 kita buka kita akan melakukan IPO. Jadi Di 2018. 2018 kita buka ya. Jadi kita ngelihat 2018 penerimaannya cukup luar biasa, alhamdulillah bagus. 2019 itu mungkin boleh dibilang the highest kita achievement dari sisi growth gitu kan. Dari Jadi, berapa outlet tuh di tahun 2018, Kang? saya ingat itu 1 bulan itu kita pernah buka itu hampir pokoknya 1 hari 2 hari itu 1 store kita buka. Jadi 20 store kita buka. Itu dengan ini sendiri, bukan model franchise ya. Modal sendiri. Iya, dengan kita sebut laba ditahan. Laba ditahan. Jadi begitu kita lihat jadi itu persis di 2019 bulan Maret April kita ngeliat ini bisa potensinya kita bisa mengembangkan, udah kita langsung gas gitu ngelihat opportunity. Jadi karena kalau rekan-rekan biasanya kita ngeliat 3 bulan pertama. 3 bulan pertama bisnisnya oke, terus bulan kedua kita udah mulai pasang nih, ini ada kemungkinan kita akan buka store kedua, store ketiga. Kenapa 3 bulan, Kang? Tendensinya memang lihat market feedback ya, market feedback, dan kita melihat misalkan gini, misalkan Kiki buka gitu kan, 1 toko, dan 1 toko itu ngeliat, oh ini produknya diterima nih, produknya diterima dengan harganya dan sesuai dengan market gitu kan, karena marketnya ada, yang paling penting marketnya ada dulu. Jadi memang di awal 2016 kita marketnya memang udah pasti female, perempuan 15 sampai 25 tahun. Jadi itu market yang kita sasar di awal. Nah, marketnya ketemu, terus akhirnya masukin produk fitnya kan. Produk fitnya udah dapet, diterima, tinggal kita main gas rem kan. Ini mau digas atau mau direm gitu kan. Mau nunggu sampai dengan 1 dulu bagus, atau kita mau buka opportunity kedua. Nah, dari situ kita akhirnya buka kesempatan kedua, toko ketiga gitu. Dan alhamdulillah dari toko pertama, toko kedua itu lumayan penerimanya loh, bagus ya. Toko kedua, toko ketiga. Nah, kita udah mulai di planningan area mana lagi sampai ke Jakarta gitu. Sampai dengan kita ngelihat ini saatnya kita gas. Jadi kita lihat gimana kita bisa memanfaatkan tim. Jadi bulan Maret April kita pernah buka 1 bulan tuh hampir 20 sampai 20 toko ya. 1 bulan 20 toko pernah dengan kekuatan tim sendiri ya. Nah, itu yang karena begitu ada opportunity udah gas. Itu pakai laba ditahan itu tadi ya? Ditahan. Masih pakai itu ya? Betul. Nah, setelah dari situ baru kita lihat bagaimana kita ngembangkan berikutnya. Ngembangkan setelah, karena F&B itu unik. Ya, saat ini jadi di Indonesia itu memang tidak ada barriernya, hampir tidak ada ya. Nah, jadi boleh dikatakan tidak ada ya kalau regulasi saya nggak mau sebut itu ya. Tapi siapapun boleh melakukan pembukaan F&B. Misalkan saat ini ada teguk. Nah, di sebelahnya mungkin Kiki bikin X gitu kan, X minuman gitu kan. Kan tidak ada yang menghalangi Kiki untuk buka X minuman. Samain aja menunya dengan teguk. Nah, saingannya gitu ya. Mau rasanya, mau produknya A, B, C gitu kan. Nah, itu yang akhirnya kita ngelihat memang bicara opportunity dengan target market sama brand itu penting gitu. Jadi pada saat kita ngeliat ini tuh ternyata nggak ada barriernya. Bahkan saat itu 2019 hampir semua sama kalau F&B. Begitu lihat ada 1 rame, tinggal bikin brand yang lain, tinggal di faktor kali kan. Faktor kali entah itu mungkin dengan franchise, dibikin franchise atau dibikin kemitraan, atau memang dengan dengan bank gitu kan. Nah, itulah awal mula kita ngelihat bagaimana kita bisa
membuat Teguk menjadi lebih besar lagi, gitu. Nah, kita belajar bagaimana beberapa proses pendanaan ya, dari mulai pendanaan melalui bank, pendanaan melalui private equity, pendanaan melalui venture capital, bahkan pendanaan melalui pihak ketiga gitu kan. Contohnya kan peer to peer atau franchise atau kemitraan. Nah, itu yang akhirnya kita godok ya. Mana yang paling cocok dengan kita dan dengan visinya kita ke depan. Karena pada saat kita lihat 2019 ini minuman karakter ini tuh digemari untuk kategori 15-25 ya. 15-25 terutama wanita ya. Dan minuman karakter ini itu minuman yang menurut saya itu global beverage ya. Jadi Mbak Kiki nanti suatu saat bisa kemanapun harusnya bisa diterima gitu. Apalagi terakhir kita tambah dengan boba juga ya. Iya, ada boba. Ada bobanya. Boba kan sebenarnya bukan khas lokal ya. Indonesia bukan khas Tapi Indonesia. sebenarnya bisa diterima di semua dunia. Iya, betul. Nah, itulah akhirnya kita lihat opportunity. Kenapa nggak kita bikin lebih besar gitu. Pertama kita bikin melalui kemitraan dengan kita lock gitu kan. Semua harus dikontrol kita. Semua harus dikontrol kita. Bahkan jumlahnya, bahkan siapa yang melakukan kemitraan pun. Nah, setelah dari situ kita punya visi ke depan. Ini harus menjadi satu brand yang tidak hanya di lokal tapi bisa keluar. Jadi itulah akhirnya kita punya plan Teguk harus buka di luar. Setelah itu Teguk akan IPO. Oh, baru mau buka di luar dulu baru IPO ya? IPO. Oh, saya pikir IPO dulu baru buka Buka di luar dulu bukan IPO. ya? Jadi sebenarnya buka di luar itu bukan marketing, tapi sebetulnya buat kita ngelihat global ini ya, global beverage gitu ya. Jadi gimana sih sebetulnya minuman kekinian itu untuk di negara lain gitu kan? Apakah kita bisa bersaing? Apakah bisa diterima? Terutama yang kita sebut cita rasa lokal ya. Oh Makanya iya, tagline-nya kita sebut Teguk ya. cita rasa lokal diakui global. Jadi itu tuh sebetulnya untuk mengisyaratkan bahwa lidahnya Indonesia itu memang luar biasa diterima ya. Gimana masakan Padang gitu kan, jadi diminati semua orang gitu. Jadi tinggal, mendunia. Betul, jadi mendunia. Tinggal PR-nya kan gimana cara kita mengekspos itu menjadi bentuk yang nyata gitu. Nah, salah satu yang kita dulu gaungkan ini, kita harus bisa buka satu outlet yang bisa entah itu di sebelum pada saat pandemi malah kita di negara lain gitu. Oke. Nah, kalau yang apa sih yang dirasain Teguk gitu ya, yang dirasain sama Kang Maulana setelah melakukan IPO? Oke. IPO itu kan sebenarnya salah satu cara ya, karena setiap perusahaan punya beberapa cara gitu. Yang pasti karena bisnis sekarang itu lebih dinamis. Bahkan di kita itu kita suka bilang diam aja sekarang pasti mati. Bergerak aja belum tentu benar. Diam aja pasti mati. Bergerak aja belum tentu benar. Jadi kalau misalkan anggap kebayang Teguk di awal 2018 gitu pada saat berdiri dan tiba-tiba 2019 kan minuman model Teguk banyak ya. Di 2019. Banyak 2019 karena kan yang tadi FMB itu barriernya tidak ada. Jadi semua orang berhak melakukan pembukaan dengan brand apapun gitu kan. Nah, akhirnya salah satu yang kita pergerakan pertama terbayang pada saat pandemi, kita melakukan rebranding untuk mempositioningkan Teguk itu seperti apa. Jadi kemarin kan kita kenal hitam semua gitu. Akhirnya kita pengen menemukan warna di Teguk. Nah, kita melakukan awalnya hitam. Bahkan gerai-gerai juga hitam. Nah, setelah itu kita melakukan rebranding, itu cukup lama kita melakukan FGD, research. Jadi memang kekuatan sampai Teguk saat ini ada riset. Jadi consumer research, market research, kita FGD, sampai kita ketemu logo yang sekarang. Percaya atau tidak, logo yang sekarang itu logo yang tidak saya pilih sebetulnya. Kenapa, Kang? Mungkin karena saya nggak mau sebut umur ya. Oh. Tapi karena memang target market ya. Target market 15-25 ya. 15-25, primarinya 15-25, sekunderinya 25-35.
gitu. Jadi kita ngelihat memang mereka senang dengan dinamis gitu. Jadi percaya atau tidak, logo ini logo yang akhirnya memang seperti ini ya. Tapi riset membuktikan bahwa ini logo yang memang diterima menurut mereka, dan akhirnya lama-lama saya lihat, iya saya jadi suka ya. Jadi kayak colorful gitu. Nah itulah sebetulnya yang disebut pergerakan pertama ya. Jadi pergerakan pada saat kita udah muncul banyak ini, kita bergerak melakukan rebranding. Nah setelah itu banyak pergerakan lah. Makanya kan salah satu kuncinya di Teguk adalah consumer research sama market research gitu. Sehingga kita menumbuhkan produknya halal, bahan bakunya berkualitas, tapi harganya masih affordable. Bahkan percaya tidak, satu produk di Teguk keluar itu risetnya panjang. Jadi kita melalui tahapan yang disebut panelis. Jadi panelis harus memastikan produk ini diterima dengan produk yang sejenis di market, gitu kan. Jadi kan, jadi ada, paham. jadi di market seperti apa, dia harus testing, keluarin, dilakukan panelis, dan panelis itu ada studinya gitu, enggak. Jadi bahkan tanpa approval saya, gitu kan, ada tim panelis sendiri yang membuat ini produk itu harus bisa diterima dengan di market. Nah, dari situ baru muncul beberapa gitu kan, beberapa kategori. Makanya kalau lihat di Teguk, kita tidak ada kategori yang mendominasi satu sama lain gitu. Dari mulai teh, kopi, coklat, cheese, fruit base, boba, bahkan yang terbaru, yang terakhir ya launching pada saat kita setelah IPO, kelapa. Oh, yang kelapa strawberry tadi ya. Itu percaya nggak, kelapa itu risetnya itu pakai AI. Wow. AI. Gimana tuh maksudnya? Riset pakai AI. Jadi gini, 2022 persis ya setelah kita listing di setelah kita buka di New York, 2002 kan. Jadi September kita di New York, itu yang ngebuka sebenarnya. Ternyata memang di dunia itu AI itu udah bukan sesuatu yang istimewa gitu, semuanya orang pakai istimewa gitu kan. Terus orang akan, ya kayak sekarang aja kita pakai Maps, itu AI sebelum nunjukin nunjukin ke sini ke sana gitu, kecuali kalau nyasar ya itu mungkin salah baca peta. Nah, cewek biasanya udah gitu kiri atau kanan gitu. Tapi intinya memang dari pengalaman kita buka di sana pun memang kita harus mencari tools yang bisa mengakselerasi gitu, entah itu model bisnisnya, itu mungkin target marketnya. Jadi singkat cerita, kita kekuatan kita adalah consumer research sama market research. Jadi kita cari, jadi sebetulnya market research itu gampang. Kalau rekan-rekan datang ke Teguk, lihat struknya Teguk, suka ada tulisannya review dong gitu. Oh ya. Nah itu aja udah di tag gitu, terus udah gitu dapat. Nah tiap bulan tuh tiap hari akan ada aja orang yang review kan, entah itu karena produknya, entah itu ini. Jadi tinggal gampang gitu, tinggal kalau di POS atau lihat struknya Teguk ada barcode, kan ada orang ini ngapain sih ada barcode, coba deh klik aja, ternyata disuruh nge-review. Ada. Jadi orang Indonesia itu memang senang menyalurkan ya. Tapi yang itu sesuatu hal yang baru loh, yang review itu. Biasanya kan kalau misalkan produk-produk lain gitu ya, atau brand-brand lain gitu, mereka tuh kan biasanya punya BA, punya KOL, punya influencer gitu kan. Nah kalau Teguk sendiri pakai itu atau pakai influencer itu tadi, atau boleh dibilang minim sebetulnya. Jadi kalau mungkin tanya ke teman-teman marketing, budget marketing kita mungkin paling kecil ya. Kok bisa? Paling kecil. Tapi yang paling besar itu adalah riset produk sama market research. Karena saya masih beranggapan kalau produknya bagus, biar produknya akan bicara. Kalau produknya bagus atau diterima, dia akan bicara. Oh, kayak sama yang Kiki tadi, enak, aku udah pernah nyoba. Nah, itu udah influencer sendiri kan. Betul. Dia bilang ke teman-temannya. Dan karakter 1525 itu memang seperti itu. Jadi kalau misalkan dia enak, dia akan ngomong.
ke temennya gitu. Bahkan dia akan dengan simpelnya nge-endorse. Nah itu pun yang kejadian di Teguk. Jadi tanpa disadari kita ngebentuk sobat peneguk. Sobat peneguk. Nah Itu semacam apa itu sobat jadi peneguk? sobat peneguk itu kita boleh dibilang ini ya, orang-orang yang sering membela Teguk di sosial media gitu. Kayak militan atau arminya gitu ya. Jadi apa ya bahasanya? Keren Jadi banget. tanpa kita minta gitu. Oh Teguk kok rasanya gini, dia akan bilang enggak, kita pernah nyoba rasanya bla 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 gitu kan. Kita juga kaget ya, kok ada orang yang mau membela kita ya. Iya. Nah Itu akhirnya tanpa kita dibayar ya? tanpa bayar, atau tanpa ada bayar. kayak apa namanya spesial apa gitu yang dikasih sama Teguk gitu? Enggak. Reward Akhirnya gitu. setelah sekian lama kita bentuk komunitas di Sobat Peneguk gitu. Tapi awal memang dari situ. Awal mula dari situ. Jadi begitu kita ada orang yang memang secara mau secara langsung ya, Ikhlas. ikhlas gitu kan. Makanya kalau misalkan rekan punya produk yang memang secara proven ya, yaitu nanti produknya akan bicara. Jadi secara proven, secara quality, konsistensi dan memang oke, nanti akan bicara. Terus balik lagi yang tadi review ya. Review. Jadi kekuatannya itu memang begitu lihat di stroke tinggal ini review itu sesimpel itu. Atau setiap entah saya, entah itu teman-teman di office, entah itu mungkin di lapangan, itu selalu bicara dengan konsumen. Gimana Teguk gitu. Saya sampai Bicara sekarang sama konsumen tuh langsung menanyakan gitu. langsung. Datang ke outletnya Iya, gitu. jadi bahkan kadang-kadang mereka nggak tahu misalkan saya dari Teguk, kita bicara gimana rasanya, gimana ini, suka minum apa aja. Jadi kita lihat target market, itu jadi good insight sebetulnya. Nah itu yang akhirnya memperkaya informasi ya, atau insight. Nah itulah akhirnya lama-lama ini kayak ya, nyambung Iya, ya. AI. Akhirnya kita cari yang apa sih yang cocok, karena saat itu lagi ramai es krim. Saya nggak sebut brand. Oh, es krim. Iya. Yang Jadi, dari bahasa apalah gitu ya, dari entah berantah gitu. Penontonnya rame tuh. udah mulai ketawa. Iya, tapi intinya gini. Karena buat saya memang es krim bagus potensinya, tapi ya baik lagi, apa kita akan menjadi follow atau akan mencari tren baru gitu ya, atau kategori baru. Nah akhirnya setelah kita melakukan riset, apa sih yang disukain di customer Teguk gitu, apa Teguk mau buka es krim atau tidak gitu kan. Nah kalau misalkan kategori lain apa yang mau, nah intinya ada satu kategori unik yang mereka harapkan ada di Teguk, itu kategori buah-buahan dan serta disebut kelapa. Oh, Kelapa. setelah kopi, teh, sama coklat tadi. Dan serta disebut kelapa. Nah, kelapa inilah, karena kita kan butuh tools ya. Ini bener nggak sih kelapa gitu kan. Nah akhirnya kita masukkan ke tools AI. Jadi kita partnership sama satu tools AI di Singapura gitu kan. Jadi masukkan ke AI, minta diprediction dalam waktu 6 bulan ke depan, kelapa ini akan menjadi tren apa sih. Otomatis kan sebenarnya dia akan melihat semua komponen di sosial media ya. Iya. Dari mulai ya semua digital platform lah saya sebutkan. Nah surprisingly itu dalam waktu 6 bulan kelapa akan naik gitu kan. Popularitasnya mungkin ya. Sampai kita lihat ini kelapa apa nih gitu, yang diomong apa kelapa sawit doang gitu. Apa kelapa ini gitu. Tapi ya, akhirnya kita membuat lebih spesifik ya. Cukup diterima ya. Nah, model itulah yang akhirnya kita repetitif gitu. Pakai AI. Akhirnya munculkan es krim baru. Itu juga pakai AI yang es krim itu. Es krim salah satu ya. Oh. Salah satu baru. Jadi hasil dari ini es krim apa sih yang diminati gitu kan. Setelah kita riset ya. Karena memang AI itu kan butuh data. Iya. Nggak tiba-tiba ditanya, AI yang paling laku sekarang apa gitu kan. Kalau gitu mah semua orang ngerjain ya. Nggak perlu khusus ke Singapura, nggak perlu jauh-jauh ke Singapura. Nggak perlu ada talk show gitu kan. Tinggal tanya aja ke AI gitu kan. Tapi yang paling penting kan sebenarnya butuh data.
data itulah yang akhirnya kita masukkan ke tools. Jadi setelah kemarin kelapa berhasil, kita cari lagi nih di consumer research itu apa lagi nih. Kita tahu memang es krim itu bagus, potensial. Tapi kalau memang mau menjadi follower, ya kamu akan tetap jadi follower. Gitu, makanya kita cari model es krim seperti apa yang membuat kita jangan menjadi follower. Kita lakukan riset, nah muncullah kita sebut es grim. G-nya itu G teguk. Es grim, bukan K pakai G bukan ya. Jadi dengan modelnya tuh kreasi sesukamu. Jadi 10.000 bisa 10.000. pilih 3 es krim dari 4. Jadi kita 3 punya rasa ya 3 maksudnya. rasa. Dan ini rasa akan berubah-ubah terus. Dari mulai mango, terus vanilla, coklat, strawberry, bahkan nanti coming alpukat dan yang lainnya. Dari 4 pilih 3. Pilih 3 dan bisa ambil sendiri si toppingnya. Jadi dia bisa kreasi gitu kan. Dari 6 topping pilihan yang kita sediakan, dia bisa milih 2. Nah, nanti topping pun akan berubah juga seiring. Itu insya Allah nggak rugi ya Pak? Insya Allah enggak. Gitu. Alhamdulillah enggak. Nggak rugi ya Pak? Enggak rugi. Alhamdulillah Nggak kerja ikhlas ya? Enggak kerja ikhlas, kerja Rodi ya. Pak, so far nih yang bisa saya tangkap dari Teguk tuh yang pertama apa namanya, dia memperkuat R&D-nya. Iya. Terus untuk tapi R&D diperkuat, marketingnya dari cost-nya agak dipangkas karena punya militan itu tadi ya Pak ya. Dipangkas itu dalam arti kita kan sekarang kalau disebut pangkas gini, marketing itu sekarang tidak ada batasan ya, tidak ada batasan gitu. Jadi kemarin baru muncul Facebook, tiba-tiba muncul Instagram. Setelah Instagram tiba-tiba muncul YouTube Short. Setelah YouTube Short tiba-tiba muncul Reel, baru muncul TikTok dan sebagainya. Kan influencernya beda-beda ya. Kebayang kalau misalkan satu produk itu masuk ke semua platform, jadi itu akan butuh berapa cost. Itu baru kita ngomongin mengenai digital sosial media ya. Nah, makanya kita cari cara gimana caranya kita bisa efektif dan efisien gitu. Yang pertama, yaudah kita lebih banyak cost untuk research di konsumen dan di produk. Nah, setelah itu kita cocokkan karakter apa, entah itu mungkin sosial media atau platform yang cocok untuk model komunikasi kita gitu, dengan cara metode komunikasinya ya. Nah, itulah kurang lebih. Jadi kita sih memang agak sedikit kita pun sering berkolaborasi dengan big influencers. Tapi biasanya kolaborasi memang kita event. Jadi mereka ada apa, ada event, kita masuk, mereka akan endorse dengan produk lah. Salah satu strategi marketingnya itu tadi ya, selain militan itu tadi ya Pak ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal tadi udah di-spill sedikit nih, mau udah buka di luar negeri, di Amerika ya Pak ya? Betul. Nah, pertanyaannya nih Pak, kenapa bukanya di Amerika? Kenapa nggak ya yang deket-deket aja gitu Pak, di Asia Tenggara atau di Malaysia, di Singapura atau di Thailand gitu? Kan ongkosnya lebih murah gitu. Kenapa milihnya Amerika Pak? Soalnya kalau mau di Kutub Selatan takut gitu. Tapi gini. Kutub Selatan. Yang pertama kan sebetulnya kita ngeliat potensi market ya. Potensi market. Jadi kita tahu produk kita, target market, dan ini ya. Banyak orang bilang Indonesia itu sebenarnya masih luas. Teguk itu sebenarnya kalau ditanya, ini kok masih ada di sekitar Jabodetabek dan kota-kota Jawa Barat ya, belum ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu ada caranya. Jadi Teguk itu kita punya riset. Kalau kita confident, kita akan bawa produk yang lebih bagus. Karena memang saya yakin semua kota di Indonesia itu sekarang itu punya keunikan masing-masing, punya keunikan masing-masing, dan kita sebut punya lokalisasi masing-masing ya. Cita rasa sendiri gitu. Nah, makanya kita dalam tanda kutip kita ngelihat potensi dulu nih, apa memang Teguk bisa global atau enggak gitu. Nah, potensi paling pertama kita ngelihat ASEAN. Jadi 2019-2020 pada saat pandemi kita ngelihat ASEAN. Jadi kita lihat Malaysia, kita ngelihat Singapura, Filipina,
dan tidak lebih besar daripada Indonesia marketnya. Oh iya iya iya. Marketnya ya. Dari jumlah penduduknya aja Dan jumlah kelihatan penduduk, ya. dan potensinya ya. Apalagi kalau misalkan rekan-rekan ke Malaysia ya, ada satu brand lokal Malaysia yang lumayan cukup kuat gitu. Dan kita harus cari apa yang bisa membuat kita bisa win lawan mereka ya. Nah, datanglah ke beberapa riset, memang ada satu market yang lebih besar dari Indonesia. Yang pertama Dimana pasti aja? Cina kan, Cina, karena jumlah iya, penduduk. Cina. Terus India kah? India, dan yang ketiga Amerika. Amerika. Iya betul. Amerika. Nah, pertanyaannya, kita kalau mau ke Cina, waduh ini dengan miliaran penduduk mau taruh di mana ya? Kecil amat gitu kan. Di Cina. Hanya terus butiran debu di sana. hanya butiran debu gitu kan. Terus kedua kita mau ke India, wah India saya nggak tahu gimana cara ini ya. Nah, yang paling unik adalah US. Karena mau tidak mau, tanpa kita sadari, semua FMB dunia itu tuh pusatnya adalah di US. Saya nggak sebut brand ya, jangan ada nyebut brand ya. Ayam aja. Oh, coba ayam iya, aja. Coba iya. ayam kan Ayam. sebenarnya Indonesia banget senang ayam ya. Mana ada yang nggak suka ayam? Ada yang nggak suka ayam nggak? Yeah. Jangan nyebut brand ya. Iya. Pak, mereka pemakan segalanya, Pak. Segalanya ya. Tang. Iya. Ayam loncat aja dicari ya. Oke, tapi intinya gini. Intinya adalah ayam aja itu kan sebenarnya lebih banyak Indonesia banget gitu ya. Dari mulai ayam goreng, ayam tepung dan yang lainnya. Tapi sebenarnya siapa market leader FMB di Indonesia? Ted, nggak usah nyebut brand. Oke. Iya kan? Itu ayam. Sensor. Ayam. Bahkan kategori yang lainnya, kategori kopi, kategori teh, gitu. Bahkan beberapa dessert gitu. Yang akhirnya mau tidak mau memang akhirnya kita di brand dengan beberapa brand dari US. Nah, dan kebanyakan bisnis model kita memang mindsetnya ke US gitu. Jadi saya juga ngeliat gimana yang cerita ya, tadi Amazon dibuka Amazon. 90 tahun 94 dan akhirnya IPO 97. 3 tahun. 3 tahun. Atau Apple dia launching atau Steve Jobs buka tahun 76 dan IPO 80. 76 berarti 4 tahun. 4 tahun. Kalau Teguk 2018 2022 4 tahun. 2024 tahun. Nah, jadi salah satu itu yang membuat ini kita mesti ngeliat, karena di beberapa FMB mereka tidak hanya menjual FMB sendiri, tapi mereka menjual bisnis modelnya. Jadi gimana caranya satu pemain kopi itu kan dia bicara bukan tentang brandnya, tapi dia bisnis supply chain. Atau satu brand ayam, dia kan bukan bisnis ayamnya, tapi dia bisnis propertinya. Atau kalau dibuka dengan banyak ini ya, gimana caranya Amazon dari mulai tadinya jualan buku, sekarang kode tiba-tiba ada Amazon Prime gitu kan, atau apa-apa dijual, bahkan AWS gitu kan, atau ada banyak lah gitu kan. Nah, itulah yang kita ngelihat kenapa kita nggak cari opportunity ke market yang lebih besar, sambil kita ngelihat marketnya apa memang produk ini diterima atau tidak. Dan opportunity yang kedua adalah literasi itu mengenai bisnis model, mengenai target market dan sebagainya gitu. Percaya atau tidak, jadi setelah kita di sana September, di sana itu memang mereka tidak percaya 100% dengan influencer. Di Amerika tidak percaya dengan influencer. Tidak percaya 100% dengan influencer. Jadi mereka itu memang kalau misalkan produknya bagus, mereka harus tes sendiri. Harus coba sendiri ya. Dan influencer juga tidak serta-merta dia nge-endorse produknya yang menurut dia nggak bagus. Karena itu akan menurunkan rating dia, akan menurunkan credibility dia. Sangat gitu. sopan ya influencernya ya. Iya. Jadi karena memang kalau di sini kan kayaknya nggak enak gitu kan. Di sana sangat sopan influencernya. Karena memang mereka kan sebenarnya menjaga credibility, percaya atau tidak, begitu keliatin followernya berapa? Saat itu kita 200 ribuan kalau nggak salah, 200 ribuan. Wah kaget, 200 ribu ya. Karena menurut mereka it's not easy untuk dapat follower. Segitunya gitu. Karena entahlah kalau misalkan ada yang jual beli follower atau ini ya,
Tapi menurut mereka tuh follower itu is not easy ya buat dapetin Jumlah followers. Jumlah follower, dan mereka akan sangat mengapresiat ketika kok brand ini followersnya tinggi gitu. Iya, makin trust gitu ya. Makin trust. Jadi makin trust, dan yang paling penting kan sebenarnya gini. Pada saat produknya itu diterima gitu kan, dan kita mau mengendorse, nggak selamanya endorse itu mesti lihat. Jadi baru 3 bulan setelah Teguk dibuka baru ada satu kalau nggak salah dari food inilah, saya lupa, food yang datang ke Teguk, ya saya mau endorse, dan itu free. Sukarela dari mereka sendiri. Jadi begitu mereka lihat, karena ada, kalau mereka lihat ini sesuatu yang bagus buat mereka akan ngasih free juga. Oke. Ini saya tadi tertarik sama kalau misalkan ayam goreng itu kan dari Amerika gitu kan. Terus habis itu dia bawa. Di sini ada. Tapi maksudnya kayak trennya kan dari sana gitu kan, dibawa ke Indonesia disesuaiin nih yang tadinya di sana. Sebetulnya di sana kan nggak ada nasi. Bukan fokusnya bukan ayam goreng ya. Misalkan tadi kan dibilang kayak tren makanan gitu, F&B gitu kan dari Amerika. Salah satunya mungkin ayam goreng yang nggak perlu disebut mereknya. Nah, mereka itu kan kalau mau ekspansi pasar ke Indonesia, mereka menyesuaikan dong apa yang kita suka gitu. Misalkan di sana nggak ada nasi, di sini terus dikasih nasi gitu. Nah, kalau Teguk sendiri gitu tuh ada something yang berbeda nggak sih? Maksudnya dari produk yang di Indonesia sama produk yang ada di Amerika gitu, Kang. Nah, itulah salah satunya. Jadi di awal-awal Teguk ada di sana adalah kita melakukan research. Jadi kurang lebih 4-5 bulan. Kira-kira karena kita harus menghargai lokal ya. Jadi kita lokalnya US gitu. Jadi kita ingin tahu, kita kalau klonuan ke satu negara, jadi meskipun tahu Teguk di sana ada ratusan ya, buat mereka siapa Teguk gitu kan. Karena memang di sana akan bersaing dengan brand-brand dunia dan brand-brand lokal yang udah lebih duluan, bahkan gerainya lebih banyak gitu. Nah, jadi kita melakukan research gitu. Kira-kira produk apa cocok dengan karakter di sana. Jadi percaya atau tidak, hampir 80% menu yang ada di US itu nggak ada di Indonesia. Loh, kok gitu? Iya, karena kita menyesuaikan. Saya yakin yang ayam tadi sebutkan, awalnya kan memang nggak ayam ya. Dia jual apalah. Yang lain kan. dulu Akhirnya, gitu. Begitu lihat, ternyata Indonesia bagusnya ayam, nambah ayam. Lihat marketnya. Gitu, lihat market. Nah, itu sama. Jadi sama, kita masuk dengan satu produk yang diterima oleh market sana gitu. Karena pertama minuman karakter ini kan sebenarnya bukan Indonesia ya, maka di sana kita sebut one of the biggest boba chain in Southeast Asia. Karena boba itu bukan karena lahir boba itu asli bukan Indonesia. Kita sebut Southeast Asia untuk ngebedain dengan boba-boba yang lain dari negara-negara lain, Asia Tengah lah. Yeah. Asia Tengah. Nah, makanya kita Southeast Asia. Nah, ada satu sisipan yang kita masukin. Apa tuh? Gimana caranya kita ngebedain? Nah, itu unik. Nah, ngebedain akhirnya karena kita ngelihat boba di mana-mana, kenapa nggak kita coba masukin unsur lokal Indonesia juga? Gitu. Itu unik. Akhirnya kita masukin tanpa sengaja ya, setelah kita ngeliat candil, cendol, apa ya, beberapa dari Indonesia, kita coba udah cendol aja deh. Boba lokal ya, Kang ya. Cendol. Jadi akhirnya kita masukkan cendol, dan kita tidak mengkampanyekan cendol sebenarnya. Kita tidak mengkampanyekan bahwa ini different, ini beda. Ya udah, jual aja biasa jual gitu. Karena kita bilang nomor satunya pasti boba. Nomor duanya kita ada beberapa. Nomor 2 kalau nggak salah taruh nomor 2-nya itu lebih ke arah teh yang saya lupa nama ini ya. Nomor 1 boba, nomor 2 teh, 3 akhirnya seiring dengan waktu ternyata orang Amerika itu dia butuh alasan yang kuat kalau misalkan dia mau datang ke Teguk ya, memilih, karena target market kan lokal ya, benar-benar lokal tuh orang Amerika. Lokal Amerika. Jadi dia datang ke gerai Teguk, dia akan baca dulu. Kalau kita kan begitu datang, apa yang paling enak gitu kan? Apa yang promo? Paling berapa? Bahkan ditawar kalau bisa. Aduh, ditawar. Tapi memang beda karakter ya. Jadi di sana memang dia membiasakan membaca. Jadi informasi masih jelas. Jadi boba itu susunya apa, terus sugarnya seperti apa dan sebagainya. Akhirnya dia nanya, oke, what is the best gitu kan? The best. Nah, kita akan sebutkan best is best. Boba jadi itu boba tadi. gitu kan.
Nah, baru kalau misalkan dia akan nanya, ada nggak other yang unik gitu kan, baru kita coba, kita punya cendol. Cendol. Jadi kita sediakan cendol untuk sampel, mereka tes gitu kan, wah ini cendolnya unik nih. Nah, lama-lama akhirnya jadi terbiasa, jadi kebiasaan, diomongin, di-share sama mereka dengan sukarela, dan itulah jadi alhamdulillah sampai sekarang kita jadi nomor 3 nih jualan cendolnya. Oh, jadi naik ya. Setelah dari boba tadinya malah nggak masuk top 10 ya, sekarang jadi nomor 3. Bahkan kita lagi plan, kita akan membuat ini menjadi lebih unik selling ya. Cendolnya itu nanti mau dinaik kelasin gitu ya. Naik kelas lah. Naik kelas. Cendol naik kelas. Itu gimana tuh bule kalau order I want teguk cendol? Ceguk ya. Teguk. Lucunya sih sebenarnya ceguk ya. Cendol, kalau ngomong cendol gimana? Cendol. Oh, biasa ya. Percaya atau tidak, waktu pertama kita buka itu disangkanya brand Korea. Oh, karena boba atau apa? Karena spellingnya ceguk gitu oh. kan. Ceguk. Yeah. Jadi opa-opa, mas nih bos. Jadi sebenarnya awal mulanya kita sebut, mereka sebut ini Korea ya, ya Southeast Asia. Kita belum bilang Indonesia ya. Meskipun sebenarnya kalau rekan-rekan datang ke Gerai Teguk itu ada bendera Indonesia. Nah, kita masih nasionalis. Masih merah putih ya. Masih merah putih lah. Yoi. Masih nasionalis. Jadi cuma kita brandnya adalah Southeast Asia ya. Lama-lama mereka suka. Terus pernah ada satu konten yang viral, saya lupa, di TikTok gitu kan. Itu di TikTok menanyakan Teguk sendiri nih. Jadi sampai dengan saya lihat di TikTok tuh perdebatan, ini brandnya Indonesia atau Malaysia. Oh, sampai ramai gitu kan. Karena di Malaysia juga ada namanya Teguk. Oh. Tapi kalau yang ngejualin, maksudnya pegawai-pegawai di sana itu orang bule juga atau lokal Indonesia? Kita ada dari luar. Jadi leadernya ya, beruntung leadernya kita dapat orang yang sudah ada stay di sana. Orang Indonesia yang ada di Amerika. Dan pengalaman dia sebelumnya pernah di satu brand donat. Donatnya ada di sini juga. Oh, oke, saya paham. Didi. Jadi dia pernah jadi Tongas asisten manajer, ya beruntung lah kita bikin pencarian. Ya kalau memang niatnya baik ya, kan pasti dimudahkan ya. Tiba-tiba ada yang lihat CV-nya gitu. Oh bagus nih orangnya. Dan ini sekarang jadi store leader. Untuk ekspansi ke Amerika tuh apa sih? Kan aku ngebayanginnya tuh kalau jualan di sana apa-apa mahal gitu. Iya. Nah itu gimana supply bahan bakunya tuh, apakah dikirim dari Indonesia kah atau ada dari Amerika sendiri gitu? Sekarang 90% kan dari US. Karena memang ternyata ini pelajaran lagi nih. Setelah kita amati, ternyata bahan baku di sana grade-nya lebih premium. Jadi kita pernah melakukan studi. Misalkan apa? Susunya gitu? Susu otomatis ya. Susu kan nggak bisa datang dari sini ya. Dari sini langsung basi. Apaan ini gitu? Yogurt bukan gitu. Yogurt bukan gitu kan. Nah jadi singkat cerita memang komoditi susu mereka tinggi. Terus yang paling penting kan sebetulnya US itu jendelanya ini ya, market dunia masuk ke sana semua. Jadi semua semua bahan baku itu memang grade-nya harus premium. Nah, kita pernah melakukan studi apa yang ada di sana sama apa yang ada di sini, bahan baku nih. Dibandingin. Begitu dilihat, alhamdulillah orang-orang yang ngetes lebih suka bahan baku sana. Rasanya berarti? Karena rasanya beda. Oh, rasanya beda. Jadi setelah dicek sama R&D memang kategori creamernya, skim milknya kan itu yang ada di sini ya. Itu memang beda ya. Jadi akhirnya sampai sekarang kita tetap menggunakan bahan sana tapi halal. Oh, harus dipastikan halalnya ya. Makanya unik poinnya kita itu adalah halal boba di US. Dan terakhir kita memang klaim sebagai satu-satunya toko halal boba yang ada di US. Satu-satunya halal boba yang ada di US. Iya. Berarti soal bahan baku tuh no issue ya, semuanya lebih murah di Amerika ya dibandingkan di Indonesia, dan mungkin dari kualitas produknya lebih bagus ya. Iya. Kalau murah sih enggak ya. Di sana lebih mahal. Oh, di sana lebih mahal tapi lebih premium ya. Karena kan ngejar kualitas ya, kualitas. Kita kan bandingkan
dengan ingredient yang sama, kualitas di sana, sepatu aja. Coba sepatu, percaya nggak kalau pernah keluar itu pasti sepatu Indonesia bergerilya di mana-mana gitu, made in Indonesia, tapi nggak pernah jual di Indonesia karena kualitas sepatu Indonesia yang dibikin Indonesia keluar itu bagus. Tapi yang nyampe ke sini yang dari Vietnam, Bangladesh, made in Vietnam. Saya nggak nyebut merek ya. Disclaimer, made in Bangladesh, Vietnam. Nah itulah segitu ngeproteknya quality. Quality. Karena ya itu ya akhirnya konsumen yang akan akan memilih. Menilai. Nah itulah di awal mula memang Teguk itu harus riset gitu. Bukan berarti dengan serta-merta di sini Thai tea-nya paling enak, taronya, bobanya, coconutnya paling enak. Begitu nyampe ke sana, nothing gitu. Karena di compare dengan bahan baku, wah beda ini. Tapi per cup-nya juga harganya berbeda. Beda. Okay. Jadi di sini boba kita 5.000, 5.500, 5.000 lah. Thai tea kita 5.000. Tapi di sana itu $5,5. $5,5. Dengan, coba berapa? Iya, dihitung kalkulasi. $5,5. Makanya saya nggak kalkulasi ini dolar ini berapa nih? Oke. 16 kali 6 70. Iya nggak sih? 75 ya. 75. Nah, hampir 80 lah, 80 ribuan. Jadi beruntunglah yang mencoba Teguk di sini murah gitu. Murah. Jadi jangan tunggu ke AS, ke US. Nyoba aja di sini gitu. Tapi kan di sana lebih premium. Lebih bahan baku yang Thai tea sama. Oh, yang Thai tea sama. Tadi sama. Bersyukur menjadi orang Indonesia ya. ya. Bersyukur Indonesia gitu kan. Menikmati Teguk di sini harga bisa 5.000. Di sana 75.000. Belum lagi ongkos ke sananya. Belum ke sana iya. Nah, Kang, ini Teguk itu kan menjadi UMKM F&B pertama yang berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia atau melakukan IPO gitu. Bahkan si Teguk ini dapat dukungan langsung nih dari 3 menteri, dari Menko UKM, Menpora, sama Menparekraf gitu ya. Nah itu perasaannya gimana, Kang? Ya senang ya. Ya terima kasih ke Pak Teten ya yang suka mendukung, karena menurut kita itu kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri ya. Iya, kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terlepas F&B itu banyak brand dari luar yang masuk ke kita. Tapi saya yakin kalau memang kita tahu nih karakter customernya, kita bisa menang lah gitu. Nah, ya dukungan dari ini ada sangat penting buat kita ya. Jadi buat dari pemerintah, entah itu dalam bentuk dukungan brand kita atau memang berapa ya yang kita bisa, karena memang salah satu misi Teguk untuk IPO atau global, salah satunya tuh kita ingin membawa beberapa produk yang tidak hanya minuman. Contohnya ada di sini ya. Oh iya, jadi ini ada. Percaya atau tidak, cuanki ini itu sudah dijual di New York nih. Yang ini? Cuanki, iya. Oh yang ini. Cuanki ada di New York. Cuanki. Terus asli Jawa Barat ya? Asli Jawa Barat. Cuanki Sundanya. Sunda. Sama yang nah, ini ya. Aduh pendek nih. Nah kita bikin dengan rasa lain, rasa tom yum. Oh disesuaikan atau gimana? Betul, karena memang ternyata percaya atau tidak, market US itu kita kalah bersaing dengan negara lain. Jadi kita kalah dengan Thailand dan kita kalah dengan Vietnam dan Bangladesh. Oh ternyata kalau sama Thailand oke lah kalah, tapi kalau sama Vietnam dan Bangladesh lebih mudah nyari makanan Thailand dan Vietnam di US daripada makanan Indonesia gitu, dan lebih mudah mencari ingredient Bangladesh dan Vietnam daripada mencari ingredient Indonesia. Padahal kita dijajah 3,5 abad ya, sama Belanda. Nah, bukan nyari batu bara. Nyarinya hanya rempah-rempah itu cengkeh, pala gitu kan. Nah, makanya begitu kita lihat di sana, oh ternyata memang pangsa pasar di sana. Makanya misi kita berikutnya adalah kita membawa teman-teman UKM yang memang bisa fit dengan kita, tidak menutup kemungkinan untuk kategori minuman. Bisa kategori snacking, bisa kopi, bahkan spices juga bisa. Jadi kita buka Teguk itu menjadi hub gitu untuk jadi agregator gitu. Agregator untuk ke market-market
baik itu di sana ASEAN marketnya lumayan banyak. Jadi ASEAN market tuh kayak minimarket ya, tapi memang produk-produk Asia. Oh ya, saya sering nonton tuh di YouTube tuh. ASEAN market. Oh, Iya sering di lihat ya. YouTube itu kayak orang Indonesia yang tinggal di sana terus dia mau masak opor ke Cari ASEAN ASEAN Market, Market. nyari apa sih namanya? Ya itulah rempah-rempahnya Rempah-rempah dan mahal. dan rempah-rempah itu banyak kan dari Bangladesh dan Vietnam. Oh iya iya kayak bawang aja tuh adanya bawang Korea waktu itu saya Iya, lihat. betul. Makanya sebenarnya potensinya besar. Jadi entah itu dalam bentuk barang jadi atau memang rempah ya. Nah ini kalau misalkan besti-besti UMKM di sini yang mau ngikut nih, jadi apa namanya Kolaborasi. kolaborasi Boleh. sama Teguk itu gimana caranya? Gampang, tinggal nge-DM aja ke Instagramnya Teguk Indonesia. DM Instagramnya Teguk Indonesia. Dan share aja kira-kira produknya apa. Tapi yang pasti gini, kita kemarin mengkurasi beberapa. Jadi kita ada tim kurator juga memang mencari produk-produk ini tidak untuk Indonesia saja. Jadi dijual untuk US, dijual untuk coming soon. Insya Allah kita buka 1 negara gitu. Boleh di-spill nggak? Udah spill duluan Australia. Oh, Australia. di kota apa? Sydney. Oh iya boleh kalau mau tepuk Iya. tangan. Penonton bayaranku. Jadi insya Allah mungkin nggak lama lagi. Nggak lama lagi. Jadi planningnya harusnya Februari bulan ini, tapi kemungkinan awal Maret. Oh, Karena misi kita sama, kita buka Teguk sekalian kita buka agregatornya. Agregator. Jadi spices, snacking. Nah, yang pertama adalah kualitas. Jadi kualitas itu kalau rekan-rekan teman-teman di sini, oh ini produk saya diterima nih di market gitu. Nah, yang kedua adalah konsistensi. Karena dari produk ke satu ke produk berikutnya itu harus konsisten. Karena memang sangat sensitif ya mengenai konsistensi ini. Jadi kualitas, konsistensi, dan yang ketiga kita akan bantu untuk masalah perizinan. perizinan. Karena kita ada satu tim yang memang Legal. melakukan kerjasama lah. Kita melakukan kerjasama dengan beberapa pihak ketiga untuk membuat produk-produk itu bisa masuk ke market-market nggak cuma di US, di Australia, bahkan insya Allah mungkin di tahun ini kita masuk ke Timur Tengah juga. Aku baru tahu ternyata Teguk ini bukan cuman jualan tapi juga menjadi agregator, bukan untuk memperkaya sendiri tapi Iya. pengen ngerangkul UMKM Karena besar yang banget, lainnya. besar banget potensi untuk ini. Nah, kalau bilang pertanyaan bahwa oh ternyata Indonesia itu besar, potensi besar. Tapi kita bercermin gini, dunia ini dalam kondisi yang memang kita tidak bisa prediksi gitu ya. Dinamika dunia itu ekonomi ya. Jadi mungkin saat ini bagus di Indonesia tapi di luar tidak. Yeah. Tapi saat ini bagus, tidak bagus di kita, luar bagus. Jadi kalau misalkan rekan-rekan menjadi part yang tadi, oh ini siapa tahu kan bisa melakukan subsidi. Apa yang menurut kita saat ini ekonominya kita masih didongkrak dengan daya beli, tapi kita bisa ditolong dengan potensi ekspor. Nah tadi kan kita udah ngobrolin soal bisnisnya Teguk nih dan segala macamnya. Nah sekarang aku pengen lebih kenal siapa sih Kang Maulana ini gitu. Sebenarnya background Kang Maulana ini apa sih? Farmasi ya sebelumnya ya? Iya, jadi nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Tukang obat gitu. Iya, tukang obat. Biasa ngeracik gitu kan, Ngeracik. Tiba-tiba jualan F&B jualan gitu F&B kan. gitu kan. Tapi nggak ada masalah sih, nggak ada yang dosa sih di situ. Nggak ada yang dosa ya, betul. Iya. Kalau aku ngelihat nih Kang Maulana nih tipikal yang kerja keras dan berkeinginan kuat menurut Wah. aku pribadi. Waduh, Ini kalau itu bisa menerawang ya, Iya, menerawang. iya nggak sih? Waduh. Kalau dihubungkan sama zodiak nih kayaknya zodiaknya Aquarius nih. Iya. Iya. Betul nggak? Betul. Aquarius tuh berarti lahir di Februari sampai Januari tanggal 20 sampai Februari Februari. tanggal 19. Kalau Kang Maulana lahirnya kapan? Lahirnya Februari. Februari tanggal berapa tuh? Tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Sebutin nggak ya? Sebutin dong, mau dong. Tanggal 4. saya. Wih, jadi guys, hari ini hari apa? Hari yang kau tunggu. Bertambah 1 tahun usia
setiamu, bahagialah kamu yang memberi. Makasih. Bukanlah jam dinding. Ditiup. Selamat ulang tahun Kang Maulana Hakim. Wish you all the best. Hatur nuhun. Hatur nuhun jajak kalau heron kasiro semuanya. Nanti Mudah-mudahan subtitlenya ada panjang di bawah umur. sini ya. Iya. Sama lagu-lagunya. Aduh. Surprise udah, kenal Kang Maulana udah. Nah, terakhir nih Kang. Aku pengen Kang Maulana nih ngasih pesan inspiratif ke besti-besti UMKM kita karena Oke. mungkin mereka ini kan masih takut gitu untuk bermimpi untuk menjadi lebih besar, bahkan untuk go global tuh belum kepikiran gitu Kang. Pesan-pesannya untuk besti UMKM kita ini apa Jadi Kang? ya sepanjang, jadi tadi sempat share, saya dulu memang bekerja kurang lebih 12-13 tahun, akhirnya berbisnis, dan dari kacamata bisnis sekarang memang agak sedikit unik ya. Jadi dinamika bisnis ini sangat dinamis. Jadi yang pertama itu kita dibutuhkan flexibility, relevan dan inovasi. Jadi apa yang dikerjakan hari ini berhasil belum tentu tahun depan akan berhasil. Nah, makanya orang sering melihat itu adalah kok minuman itu tren-trenan. Iya. Tapi kalau kita Teguh ngelihat itu minuman itu sekarang kategorinya jadi makin lebar. Jadi contohnya misalkan gini, minuman sekarang banyak ya, dari yang mulai 3.000, 4.000, 5.000, tapi itu membuat orang itu jadi tahu, oh ternyata ada minuman teh rasanya segini. Nah, positioning kita adalah kita, karena itu akan jadi lebih lebar, jadi marketnya jadi lebih lebar, jadi itu membuat kita jadi kesempatan. Yang tadinya orang itu minum dalam bentuk kemasan, nah sekarang berubah menjadi dalam bentuk cup, meskipun bukan brand kita, tapi semakin orang mencoba dengan kategori cup, nah itu akhirnya membuat marketnya jadi makin lebar. Lama-lama dia akan sekarang coba yang ini, terus kita coba lagi brand ini. Nah itulah membuat kita ngelihat opportunity-nya jadi lebih luas ya. Jadi kita dibutuhkan memang flexibility, terus relevansi. Jadi pada saat market itu apa sih sebenarnya yang yang Lagi diminati gitu ya. Nah, Teguh salah satunya menjawabnya dengan dia melakukan market research, studi, R&D, produk inovasi, bahkan nggak cuma produk inovasi, bisnis model inovasi kita kerjakan juga. Jadi yang es krim itu inovasi. Jadi kalau rekan-rekan ini agak spill ya. Iya. Jadi kalau rekan-rekan punya satu tempat entah itu dalam bentuk food court atau dalam bentuk kantin sekolah, di food courtnya office, atau memang di mana di situ ada keramaian, kita akan support dengan satu model es krim island. Jadi kita akan kirim es krim island berikut dengan inventorinya. Jadi sistemnya bagi hasil. Nah itulah satu inovasi bisnis model yang Teguh kerjakan, dan gak cuman ini ya. Nah jadi kita harus fleksibel, relevan, inovasi. Dan yang kedua itu yang tadi saya senang dengan filosofi diam itu kadang-kadang pasti mati. Diam itu pasti mati, bergerak belum tentu benar. Jadi pilihannya memang bergeraklah terus gitu. Bergeraklah mencari ide, mencari partnership, mencari kolaborasi, mencari bisnis model, mencari kategori-kategori baru, mencari channel-channel baru. Nah, kalau misalkan memang di saat idenya kita pun kebuka untuk melakukan inovasi gitu ya. Jadi melakukan inovasi dengan kolaborasi dengan brand-brand luar gitu, di luar dari Teguh gitu. Jadi sekarang itu yang namanya partnership, kolaborasi itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Bahkan menurut saya itu Teguh pun membuka kesempatan untuk melakukan partnership, kolaborasi seperti yang kita kerjakan dengan beberapa
ini ya, kategori snacking. UMKM. Oh, UMKM ini sama. Ya, kita juga lagi ada beberapa yang kita lagi jalankan. Oke. Jadi bergerak terus, entah itu dalam kita sebut partnership, kolaborasi. Terus yang ketiga, pada saat kita menuntaskan bisnis, mau tidak mau kita harus tidak ada jalan ke belakang, yang adalah maju terus. Gimana caranya kita lebih bisa eksis, itu harus dipaksa, kita harus bisa lebih tumbuh, lebih besar, dan yang pasti kan lebih sustain ya. Nah itulah, karena memang potensi kita banyak, 270 juta penduduk gitu. Di saat brand-brand luar masuk, harusnya kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi 3 itulah yang menurut saya tuh, saya yakin kalau Teguk bisa, semua orang pasti bisa. Kalau Teguk bisa, semua orang pasti bisa. Setuju. Nah, Besti, emang banyak banget ya inspirasi-inspirasi yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini, obrolan gue bareng sama Kang Maulana hari ini. Mulai dari keberaniannya untuk membuat strategi bisnis yang matang, sampai melakukan inovasi, bahkan sampai ke Amerika ya Kang ya. Aku juga berterima kasih nih Kang sama Kang Maulana, dan selamat ulang tahun sekali lagi. Kaget. Aku yakin nih Kang, dari obrolan kita hari ini, insya Allah bakal ngasih inspirasi ke besti-besti UMKM kita. Amin. Nih, supaya Harus. mereka nggak takut lagi untuk bergerak, untuk terus berinovasi dan berkembang sampai ke negeri orang. Betul. Nah, buat besti-besti, jangan lupa terus tonton Insting, Inspirasi Penting, karena di episode-episode selanjutnya bakalan ada narasumber-narasumber yang keren dan inspiratif tentunya. Sampai jumpa Besti.